Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya, tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Baik teman-teman, di sini saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater. Saya mantan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian yang akan memberikan edukasi, motivasi, ya minimalnya menemani kalian. Dan harapan saya semoga video ini bisa menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Alangkah baiknya video ini ditonton sampai selesai agar kalian nggak gagal paham, agar kalian nggak salah paham melalui dari apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, melalui sensasi-sensasi yang begitu horornya, agar kalian bisa melewati itu semua, agar kalian bisa mengatasi itu semua, agar kalian bisa mengalihkan itu semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tips agar cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Maka lakukan hal-hal ini, lakukan metode ini agar kalian terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Baik teman-teman, memang sensasi yang kalian alami itu tidak semua orang mengalaminya. Dan juga tidak semua orang itu mengetahui apa yang kalian alami. Karena saya pernah pengalaman. Tentunya tidak semua orang bisa memahami, apalagi bisa peduli lah. Minimalnya ya peduli gitu kepada kalian. Itu. Karena apa? Karena penderitaan anxiety disorder, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu kalau secara fisik itu kan kelihatannya ya sehat, ya normal, ya seperti orang biasa, ya bisa melakukan aktivitas seperti orang normal. Tapi kebanyakan orang yang tidak tahu itu adalah sensasi fisik itu, seperti jantung berdebar-debar, nafas yang berat, keliengan, biar-biaran, les-lesan, keringat dingin, jantung sakit, ulu hati sakit, tenggorokan mengganjal, perut sakit, perut begah, tremor, kebas, sempoyongan, semutan, sampai nembus ke dada ini sakitnya, terus ngambang, kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M, serasa kayak mau M itu. Itulah orang-orang normal yang tidak mengetahui hal-hal yang dialami oleh penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi ya kalian harus berusaha. Jangan mengingat-ingat ucapan-ucapan orang normal yang pernah menyampaikan ke kalian. Ada yang mengucapkan, ada yang mengatakan kurang iman lah, mengada-ngada lah, lebay, lemah, dan lain sebagainya. Kalian jangan sampai tersugesti ucapan-ucapan itu. Kalian jangan meratapi ucapan-ucapan itu. Jangan memikirkan sesuatu yang menjadikan mental kalian itu tambah bobrok, alias tambah lemah, alias menjadikan kalian down. Itu. Kalian sekarang harus bangkit. Yang pastinya ya jangan lupa melakukan metode-metodenya itu. Memang awalnya itu berat. Saya pun dulu seperti itu, berat rasanya. Belum malesnya, belum takutnya, belum dinginnya kalau di pagi hari.
Belum nanti tremornya, keliengannya, sempoyongnya, atau bahkan serasa kayak mau pingsan. Memang awal-awal itu ya seperti itu. Saya juga seperti itu, teman-teman. Tapi ya itu ya perlu dilatih sih. Perlu dipaksa sedikit demi sedikit. Dan kalaupun serasa kayak mau pingsan, ternyata teman-teman, itu cuma serasa saja sih. Cuma serasa, dan itu pun nggak pingsan kok. Dan itu nggak pingsan, asli. Saya pernah pengalaman, serasa kayak mau pingsan, serasa mau jatuh gitu ya. Sempoyongan, keringet dingin, takut di luar rumah. Inginnya itu pengen pulang itu. Inginnya itu cepet-cepet pulang. Gitu. Tapi waktu itu karena saya kepengen sembuh, saya paksakan, saya lawan, saya nggak langsung turutin pulang itu. Dan itu pun ya nggak jatuh, ya nggak pingsan. Itu cuma serasa. Nanti tremor kan, kayak gemeter itu. Belum lagi ada sensasi seperti kayak orang lihat hantu itu kan. Itu merinding itu kan. Itu semua ya karena pola pikir kita yang mengancam diri kita sendiri. Bahwa ada kayak seakan-akan ada hal yang menakut-nakuti gitu loh. Ada hal-hal yang membahayakan. Serasa-rasa kayak ada hal yang membahayakan. Itu ternyata ya semua pola pikir begitu. Pola pikiran anxiety kan memang seperti itu. Saya ngalami itu, teman-teman. Tapi ya diusahakan kalian itu step by step, jangan langsung turutin pulang itu, paksakan saja. Itu pun nggak pingsan, nggak jatuh. Dan saya pun merasakan itu, teman-teman. Itu pun sampai 2 mingguan. Sempoyongan kayak mau jatuh di saat saya melakukan jalan-jalan pagi. Dan itu pun teman-teman, jalan-jalan kan nggak memerlukan biaya lah. Itu gratis jalan-jalan saja, nggak perlu lari-lari begitu. Nggak harus kalian itu maraton gitu kan, lari cepat itu nggak perlu lah. Kalian itu cukup jalan-jalan saja, sembari menikmati pemandangan. Kalau kalian itu jalan-jalannya di kebun, kalau tidak ya nikmati setiap langkah itu udah. Jangan pikiran negatif, jangan memikirkan sensasi itu. Sensasi itu kan yang sering membuat kalian itu down. Jangan mengingatkan sesuatu yang membuat kalian down itu. Sensasi itu nggak berbahaya, teman-teman. Itu secara konsisten. Nah, setelah jalan-jalan ya pastinya nanti ya berjemur. Walaupun ada yang mengatakan atau orang ngomong, lah, buat apa sih berjemur nanti hitam, itu biarin. Kalian jangan turutin ucapan-ucapan itu. Kalian berjemur aja udah. Mau dibilangin nanti hitam lah, nanti gimana lah, biarin. Kalian itu jalanin aja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Memang ya penderitaan saya itu disorder ya. Pengalaman saya sensitif, mudah tersinggung, mudah marah. Tapi ya untuk saat ini ya dilatih itulah. Dilatih gak usah tersinggungan. Berlatihlah bodoh amat. Kalian kan kena kayak gitu, gangguan asam lambung itu kan karena dulu itu selalu menurut ucapan orang lain, mengikuti ucapan orang lain, orangnya itu nggak enakan. Penderita asam lambung kan orangnya nggak enakan, rikuhan istilah Jawanya, sering memendam emosi. Ya wajar sih, orang nggak enakan ya pastinya emosi itu hanya bisa dipendam gitu kan. Juga pengennya perfeksionis, pengennya berpenampilan sempurna begitu. Nah, untuk saat ini ya hindari itu dulu lah. Sekarang harus hidup itu ya udahlah, bodo amat terhadap orang-orang yang mengucapkan, yang mengatakan, yang tidak tahu sebenarnya apa yang kita alami. Begitu aja, udah. Jalan-jalan, berjemur. Terus diusahakan kalau setelah berjemur ya jangan mengurung diri. Itu kalau kalian semakin banyak mengurung diri, menuruti di dalam rumah, nanti ketika ada sensasi, itu susah untuk mengalihkan. Pengalaman saya seperti itu, teman-teman. Nanti susah untuk mengalihkan itu. Ya, nanti mengarahnya ke negatif lagi. Nanti semakin banyak tuh sensasi muncul. Maka sudah, kalian harus bangkit, jalan-jalan pagi, berjemur, setelah itu main ke rumah tetangga, main ke rumah temen, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan begitu. Ya intinya biar nggak mengurung diri saja sih, biar nggak pengennya rebahan, biar nggak pengennya ngalamun, nggak pengennya nonton HP, main HP begitu sih. Nah itu kalau sudah terbiasa nanti kalian akan
semakin lupa tuh sama sensasi. Kalian pasti akan lupa akan sensasi. Kalian sudah bisa teralihkan akan aktivitas yang menyenangkan itu. Ya intinya kalian dibanyakin berinteraksi, main ke rumah temen, ke rumah tetangga begitu. Banyak-banyakin itu saja, mainlah. Gitu. Kalau yang nggak resign dari pekerjaan, istilahnya itu tetap bekerja, ya itu ya termasuk orang yang luar biasa dalam keadaan diambang ketakutan, mental yang down, tapi tetap berusaha, tetap bekerja, itu luar biasa sekali. Ya, tapi yang paling penting di saat tetap bekerja ya nikmatilah pekerjaan itu, jangan mikirannya itu pikiran negatif terus. Memang di saat lagi bekerja, pengalaman saya dulu itu pikirannya liar, mengarahnya itu takut penyakit kronis, mengarahnya takut M itu. Nah, ini perlu kalian terapkan dan saya mensugesti, itu nggak berbahaya teman-teman, itu permainan anxiety. Udah jangan dipikirkan. Semakin kalian menuruti pikiran negatif itu, semakinlah sensasi itu muncul. Juga panik attack, nanti diserang panik attack, itu pengalaman saya. Udah nikmatin aja, jangan tambah dicemasin, nanti sensasi muncul, kena serangan panik. Itu bagi teman-teman yang bekerja itu. Memang saya dulu itu lagi kerja, pikirannya itu ngaco kemana-mana. Gitu. Berarti ya kesimpulannya penderita asam lambung gerd-anxiety psikosomatis disorder yang masih bekerja itu menurut saya luar biasa sih, hebat sekali sih, luar biasa sekali. Diambang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sensasi fisik yang bisa dikatakan 1001 sensasi, tapi dia tetap bisa melawan, melakukan tanggung jawabnya yaitu bekerja, luar biasa sekali, hebat itu. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur resign yaitu interaksi lah, bersosial sama orang. Memang awalnya itu ya takut, keringet dingin, cemas, pengennya cepet pulang begitu. Ya usahakan jangan pulang. Hindari juga banyak ngomong ketika masih mentalnya masih lemah, karena itu akan cepat sekali menguras energi. Karena energinya masih dikuras oleh pola pikir itu. Penderita anxiety disorder kan pikirannya jalan terus hampir 24 jam itu, maka energinya ya gampang terkuras. Penderita anxiety disorder kan ya gampang capek, gampang lelah, karena energinya cepat terkuras itu, karena pola pikir yang selalu jalan. Apalagi ketambahan kalau banyak ngomong, apalagi kalau berteriak, itu nafas mudah berat, nafas tersedak, itu pengalaman saya. Maka dari dulu itu banyak ngomong, apalagi berteriak gitu. Ya syukur-syukur bisa mengendalikan pola pikir biar nggak over, biar nggak kemana-mana. Jangan nurutin pikiran-pikiran yang ngaco, jangan nurutin pikiran-pikiran yang negatif, itu nggak fungsi itulah, itu nggak bahaya. Apapun sensasinya itu nggak berbahaya teman-teman. Yang dulu saya takutin ketika saya sudah sembuh itu lucu sekali. Dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, dengar kabar duka takut, mau keluar takut, mau mandi takut, di keramaian takut, di kesepian takut, takut penyakit kronis, takut gila, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Itu karena apa ya, psikisnya lagi kena teman-teman. Nah, bagaimana menghilangkan ketakutan-ketakutan yang gak rasional itu? Ya kalian harus kembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Dengan cara apa ya? Lakukan jalan-jalan pagi aja sama berjemur. Ya diusahakan setelah berduhur itu sekitar jam 2-an. Sempatkanlah main ke kebun, jadi hijau-hijauan biar saraf itu netral. Biar saraf itu nggak menegang. Biar saraf itu nggak selalu mengarah ke negatif, cemas, khawatir, takut, was-was itu. Biar sarafnya itu netral. Ya diusahakan sering melihat hijau-hijauan, pemandangan yang indah. Itu nanti saraf akan netral, saraf akan tenang, nggak selalu menegang. Semakin menegang, semakin menuruti ketakutan, was-was teman-teman. Kalau perlu ya main ke sungai, lihat air yang mengalir deras, biar apa? Ya, anggaplah kehidupan itu seperti air yang mengalir, semua pasti akan berlalu, semua pasti akan bisa terlewati, pasti akan sembuh, bisa senang seperti sedia kala, bahagia seperti sedia kala, juga akan tenang. Semua pasti akan berlalu. Gitu. Netral. Apapun sensasinya itu nggak berbahaya. Itu lakukanlah secara konsisten. Nanti lama-kelamaan kalian itu akan lupa kok sama sensasi. Nanti kalian akan lupa
sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu akan lupa. Bahkan ketika kalian sembuh itu pasti akan lupa. Saya waktu itu sembuh pun sampai lupa teman-teman, karena sudah fokus melakukan aktivitas yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang menurut saya senang, hobi yang menurut saya senang. Juga saya fokus melakukan jalan-jalan pagi sama berjemur, itu fokus itu saja. Bahkan saya berusaha melupakan sensasi. Nah, ketika sembuh saya pun sampai lupa teman-teman sama sensasi. Begitu. Itulah semua. Itu akan sembuh kok. Lakukan itu secara konsisten, pasti sembuh. Lakukan itu terus secara kontinu. Pastinya yang dibutuhkan adalah konsisten. Jangan khawatir. Anxiety itu nggak membunuh kalian. Itulah, lakukan secara konsisten saja. Tetap semangat pokoknya, ya. Begitu. Terus, ya jangan lupa lakukan sesuatu yang sekiranya hal itu menurut kalian senang. Setiap orang kan berbeda-beda. Terus kalian itu jangan terlalu memikirkan sensasi. Ketika kalian sudah mulai membaik, di saat pemulihan, sensasi itu sudah jarang muncul, sudah hilang timbul. Di saat kalian nggak ada sensasi, jangan dipikir lagi. Wah, tumben nih, nggak ada sensasi. Itu hilangkan, itu. Jangan malah dipanggil-panggil, malah jangan dipancing-pancing, teman-teman. Jangan dipancing-pancing. Memang aneh penderita anxiety disorder itu. Di saat ada sensasi, kepenginnya cepat hilang tuh sensasi. Di saat nggak ada sensasi, kok tumben nggak ada sensasi. Memang aneh penderita anxiety disorder itu. Gitu. Juga ya pengennya cepet-cepet, pengennya cepet-cepet hilang, pengennya cepet-cepet sembuh, pengennya instan. Itu ya jangan itu seperti itu teman-teman. Semua itu butuh proses. Pasti ya akan berlalu. Lakukan itu materi itu. Jangan lupa menjaga 3P-nya, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola makannya dijaga. Pikiran-pikiran negatif itu jangan kalian ikuti, jangan kalian turuti. Jangan memikirkan yang di luar ranah. Semakin kalian memikirkan di luar ranah, maka semakin kalian itu stres. Semakin kalian itu down mentalnya. Mati itu kan bukan ranah kalian, kan? Kalian selalu mengikuti pikiran itu, maka mental itu semakin down. Stres meningkat. Saya memberikan contoh. Dulu, kalian sebelum kena asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder, kalian kan selalu memikirkan, pasti pernah memikirkan hal-hal yang di luar ranah. Seperti, nanti masa depanku gimana ya? Nanti masa depanku cerah atau gelap ya? Nanti masa depanku mau beruntung atau enggak ya? Saya bisa jadi orang kaya apa enggak ya? Itu kan waktu pikiran sebelum kena asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder. Lah, selalu berpikiran itu kan maka semakin terkikis kan mental. Stres meningkat, ketakutan, aduh takut masa depannya nanti gagal, nanti nggak kaya dan sebagainya, kan itu stres. Apalagi sekarang kena anxiety, kena psikisnya, mikirkan di luar ranah, maka semakin stres lah, down lah. Mental itu terkikis, pikirannya takut akhirnya. Maka udah jangan menuruti pikiran-pikiran negatif itu. Jangan diikutin. Intinya, hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Takut mati itu. Jangan mikiran M itu terus, teman-teman. Udah, itu bukan ranah kalian. Ya, udah, semangat. Terus, jangan mengaitkan sensasi dengan penyakit kronis sama penyakit berat. Kalian itu bukan dokter. Kalau sudah didiagnosa oleh dokter, hanya gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder, ya sudah, ikutin aja ucapan dokter itu. Kalian itu nggak berbahaya. Kalian itu bukan dokter. Jangan mendiagnosa diri kalian sendiri memiliki penyakit berat, memiliki penyakit kronis. Itu akan mengancam kepada diri sendiri, teman-teman. Itu. Sensasi itu dialihkan, jangan dirasa-rasakan, jangan dikait-kaitkan. Ya, teman-teman. Diusahakan itu. Berlatih step by step. Terus yang kedua, kalian itu harus menjaga pola hidupnya. Yang biasanya begadang, jangan begadang dulu. Usahakan tidur dalam satu malam itu minimal 8 jam. Minimal 8 jam dalam satu malam itu. Kalau masih susah tidur, coba kalian ikhtiar jalan-jalan sore.
Kalau cemas di sore hari sembari baca atau banyakin membaca sholawat, pengalaman saya itu jalan-jalan sore itu ya manfaatnya apa? Akhirnya kalian mudah tidur malam, cepat tidur malamnya, itu sangat membantu, bermanfaat. Jalan-jalan sore itu membantu sekali tidur malamnya. Itu teman-teman pengalaman saya. Juga ya pola makannya itu dijaga. Ya, pola makannya dijaga. Jangan terlalu memantang makanan. Yang penting kalian itu makan yang teratur, dah etika dijaga. Terus minum air bening hangat minimal 8 gelas secara konsisten itu. Pasti akan sembuh kok. Sembuh total. Itu. Terus yang penting etika ya, jangan memantang makanan, nanti dikhawatirkan nanti kalian fobia makan, apa-apa nanti ditakutin. Padahal kalau sudah dirasa asam lambungnya udah membaik, nggak perlu memantang makanan pun nggak apa-apa. Udah, yang penting itu pola pikirnya. Kalau mau makan yakin aja makan, nggak berbahaya kok teman-teman. Itu nggak berbahaya. Apapun sensasinya itu nggak berbahaya. Asam lambung naik, itu dikarenakan pola pikir. Kalau mau makan kalian was-was dulu, nanti asam lambungnya naik. Asam lambung itu kan disebabkan pola pikir yang over. Dah, makanya hindari was-was itu. Kalau mau makan yakin aja, jangan memantang makanan sekarang. Bodoh amatin terhadap sensasi itu. Bodoh amat terhadap sensasi. Cuekin sensasi itu. Nggak berbahaya. Apapun sensasinya itu nggak berbahaya. Ya, udah lakukan itu secara konsisten. Pasti akan cepat sembuh kok. Aman teman-teman. Aman. Ya. Hilangkan rasa nggak enakan itu yang dulunya kan sebelum kena asam lambung gerd psikosomatis disorder. Itu karena seringnya nggak enakan atau rikuan, sering memendam emosi juga, pengennya perfeksionis, itu hindari itu. Kalau emosi ya luapkan aja, hilangkan rasa nggak enakan itu, jangan dipendam, nanti akan menjadi penyakit. Terlalu memperdulikan orang lain itu akan menggerogoti mental kita. Di saat kena mental, apakah yang dipedulikan itu peduli ke kalian pada saat ini? Enggak kan? Dah, lakukan itu. Yang penting kita kan nggak ada niatan mau melukai orang lain, nggak ada niatan jahat ke orang lain, begitu saja, aman. Nah, kenapa penderita asam lambung itu terjadi atau kenapa seseorang bisa kena asam lambung? Karena bisa jadi adalah gen, keturunan. Yang kedua itu pengonsumsi narkoba atau narkoboy, begitu kan? Juga yang ketiga itu karena akan depresi, yang keempat itu karena traumatik. Yang sering terjadi dari teman-teman itu kan karena depresi. Depresi dalam lingkungan, keluarga, pekerjaan. Jadi beban pikiran over, nggak kuat, pikiran jalan terus, akhirnya hidup nggak teratur, makan nggak teratur, bahkan nggak pernah dipedulikan dalam pola makannya, akhirnya kena asam lambung itu. GERD. Atau bisa jadi trauma dari teman-teman, trauma pernah jatuh cinta, diputus pas lagi sayang-sayangnya, atau pernah trauma, pernah dibully, atau pernah trauma kena GERD itu, serasa kayak mau itu, dipikir terus menerus, akhirnya kena anxiety disorder, takut, cemas, apa-apa ditakuti. Karena apa? Karena trauma yang berulang-ulang. Tapi semua ya pasti akan sembuh kalau kalian mau melakukan metode-metode yang saya sampaikan. Terus kalian mau bangkit, usahakan melawan apa yang kalian takuti untuk beradaptasi lagi, untuk melawan mental yang lemah itu. Biar mental itu kuat seperti baja, kalian harus melawan mental yang acak-acak itu. Kalian itu tugasnya memperbaiki mental. Melawan mental yang lemah, melawan mental yang acak-acak itu agar kalian memiliki mental yang kuat seperti baja. Dan saya yakin semua pasti akan berlalu. Kuncinya sembuh itu happy. Maka buatlah hidup kalian, hidup kita sehappy mungkin, sebahagia mungkin, setenang mungkin. Walaupun masih susah, usahakan hiduplah sebahagia mungkin, setenang mungkin teman-teman, dan pasti semua akan berlalu. Kuncinya happy itu ya. Juga kalian jangan memperlakukan diri kalian seperti orang yang sakit, tapi perlakukan diri kalian layaknya orang sehat. Kalian hanya di gangguan pola pikir sama mental saja. Kurang lebihnya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.